Oke, coba bayangin deh, panggung terbesar di dunia. Jutaan pasang mata nonton. Energinya itu loh, bikin satu stadion getar. Iya, itulah pertunjukan paruh waktu Super Bowl, sebuah perayaan global yang gila-gilaan. Tapi, di tengah semua kemeriahan itu, Bad Bunny atau Benito ternyata nyelipin sebuah pesan yang jauh lebih dalam. Jadi, apa sih sebenarnya manifesto yang tersembunyi di balik penampilannya yang super keren itu? Nah, lapisan pertama dari pesannya ini personal banget. Ini bukan cuma soal musik, tapi ini kayak sebuah pernyataan keyakinan dari Benito sendiri. Fondasi dari semua yang bakal kita dengerin. Coba deh perhatiin, dia pakai nama lengkapnya Benito Antonio Martinez Ocasio. Bukan Bad Bunny si superstar. Ini tuh sengaja buat ngasih bobot dan keaslian pada pesannya. Kayak mau bilang, semua perjalanannya dimulai dari keyakinan yang kuat banget sama dirinya, yang paling otentik. Dan disinilah dia mengubah pengalamannya jadi sesuatu yang bisa kita semua ambil pelajarannya. 3 pilar keyakinan suksesnya dia itu lahir dari percaya diri, terus dia ngajak kita juga buat percaya sama diri kita, dan yang terakhir, dia ngingetin kalau nilai kita itu jauh lebih besar dari yang kita kira. Ini bukan sekedar motivasi biasa, ini tuh manifesto pribadinya dia buat dunia. Oke, dari pesan pribadi yang kuat tadi, sekarang kita kupas lapisan makna berikutnya. Sebuah kritik budaya yang lebih luas, yang ternyata diselipin dengan cerdas banget di dalam lirik lagunya. Nah, ini dia kalimat kuncinya yang mengubah pesta jadi sebuah pernyataan sikap yang kuat. Waktu dia nyanyiin ini, dia lagi nyorot fenomena global, gimana budaya Latin jadi tren, tapi dia langsung kasih kritik. Jadi Latino itu bukan sekedar niru gayanya doang, ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari itu. Pertama, sazon. Kalau diartiin langsung, artinya kan bumbu atau rasa ya. Tapi dalam konteks ini maknanya itu jiwa, esensi dari sebuah budaya yang nggak bisa ditiru. Sesuatu yang lahir dari pengalaman nyata, bukan cuma ikut-ikutan gaya visualnya aja. Selanjutnya, bateria. Ini melambangkan ritme dan energi, bayangin aja ini kayak detak jantung dari budaya Puerto Rico. Sebuah denyut yang otentik, penuh tenaga, dan nggak bisa dipisahin dari identitas mereka. Terus ada reggaeton. Dia bukan cuma nyebutin nama genre musik loh, dia lagi ngingetin semua orang soal akarnya. Reggaeton itu lahir dari jalanan, dari barrios di Puerto Rico kayak Carolina. Musik ini punya asal-usul, punya sejarah, dan punya komunitas yang nyata. Dia memperkuat pesannya dengan bukti nyata. Dia nggak ngomong ngawang-ngawang, dia nyebut Carolina, tempat lahirnya reggaeton. Dia juga kasih penghormatan ke para legenda, Tego Calderon dan Mayalo. Mereka ini para perintis yang bangun fondasi genre ini. Ini semua soal menghormati sumbernya. Jadi, ini dia inti argumennya. Di satu sisi, ada tren yang bisa ditiru. Gaya, irama, dan suaranya. Tapi di sisi lain, ada akar yang harus dihayati. Sazon sebagai jiwanya, bateria sebagai energinya, dan reggaeton sebagai asal-usulnya. Dia benar-benar narik garis yang tegas antara apresiasi yang dangkal sama identitas yang sejati. Dan disinilah kedua pesan besarnya jadi satu. Keyakinan diri personal dan keaslian budaya itu ternyata dua sisi dari koin yang sama. Buat Benito, percaya sama diri sendiri itu nggak bisa dipisahin dari rasa bangga dan percaya sama dari mana kamu berasal. Pada akhirnya, penampilan Bad Bunny itu bukan cuma sebuah pesta, tapi sebuah pengingat yang kuat banget. Kalau sebuah budaya jadi tren global, kita harus bertanya, esensi apa yang mungkin hilang di tengah jalan? Apa sazonnya ketinggalan? Nah, ini jadi pemikiran yang menarik buat kita renungkan bareng-bareng.